datang lagi di sesi pendalaman kita. Kali ini kita punya dokumen RPP yang menarik banget nih. Iya, ini RPP dari SMKN 4 Kerinci. Fokusnya barisan dan deret geometri. Betul, tapi yang bikin beda, ini aplikasinya langsung ke dunia bisnis retail. Jadi sangat-sangat praktis ya. Tepat sekali. Kita nggak cuma ngomongin rumus, tapi gimana matematika ini jadi alat bantu nyata buat anak-anak SMK, khususnya di Kerinci itu. Menarik. Oke, mari kita bongkar RPP ini. Misi kita mengurai gimana sih pola perkalian konstan ini kan inti barisan geometri ya? Ya, intinya di rasio itu. Nah, gimana pola ini muncul di situasi bisnis sehari-hari? Misalnya kayak bunga majemuk atau pertumbuhan cabang toko gitu. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya? Boleh, boleh. Jadi konsep dasarnya itu barisan geometri. Ini kan sederetan angka ya. Suku pertama kita sebut A. Oke. Terus, suku berikutnya itu didapat dari suku sebelumnya dikali bilangan tetap. Nah, bilangan tetap ini namanya rasio atau R. Jadi polanya perkalian terus ya? Beda sama aritmetika yang tambah-tambahan? Betul banget. Di RPP ini ada contoh bagus tuh yang promo viral. Oh iya, itu hari pertama ada 2 siswa tahu promo. Itu A-nya berarti ya, A sama dengan 2. Terus, setiap siswa kasih tahu 3 orang baru lagi. Nah ini rasionya berarti ya, R sama dengan 3? Iya. Jadi barisannya kan jadi 2, terus 2 kali 3 jadi 6, terus 6 kali 3 jadi 18, dan seterusnya. Cepet banget nyebarnya. Kebayang sih. Nah, kenapa ini penting buat bisnis retail gitu? Nah, ini yang menarik. Pola perkalian konstan ini tuh model matematika buat pertumbuhan yang eksponensial kalau rasionya di atas 1. Atau sebaliknya, bisa juga buat model penyusutan kalau rasionya antara 0 dan 1. Ini relevan banget buat prediksi nilai aset, misalnya, atau jumlah cabang, bahkan penyebar informasi kayak tadi. Oke. Jadi bisa buat prediksi ya. Nah, kalau kita mau prediksi nilai di masa depan gitu, gimana caranya? Ada rumusnya nggak sih? Ada. Ini pakai rumus suku ke N. Biasanya ditulis UN. Rumusnya gini. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. UN sama dengan A Rn-1. Oke. A tadi nilai awal, R itu rasio pengalihnya, N itu periode waktunya, gitu ya? Tepat. Pangkat N-1 itu kuncinya. Efek penggandaan si R itu jadi makin kuat seiring waktu N. Contohnya di RPP gimana tuh? Ada contoh mesin kasir. Misalnya beli harganya 8 juta rupiah. Itu A-nya. Oke, A sama dengan 8 juta. Terus nilainya menyusut 20% per tahun. Berarti tiap tahun nilainya sisa 80% kan? Iya, berarti rasionya 0,8 ya, bukan 0,2. Betul. R sama dengan 1 dikurang 0,20 sama dengan 0,8. Nah, pakai rumus UN tadi, kita bisa hitung nilai mesin itu di akhir tahun kelima. U5 berarti. Oke, kebayang. Atau contoh yang pertumbuhan juga ada kan ya? Gaji karyawan. Iya, gaji awal 2 juta rupiah, A sama dengan 2 juta rupiah, naik 5% setahun. Berarti rasionya 1 plus 0,05 ya? Jadi 1,05. Nah, kalau mau tahu gaji tahun ke-7, ya hitung U7, pakai rumus yang sama. Jadi UN ini kayak ngasih kita gambaran atau foto kondisi di satu titik waktu di masa depan gitu ya? Persis, UN itu nilai spesifik di periode ke N. Tapi seringkali dalam bisnis, kita nggak cuma butuh nilai di satu titik. Maksudnya? Kita butuh tahu total akumulasinya selama periode itu. Misalnya total bunga yang kita dapat selama sekian tahun, atau total biaya investasi buka cabang selama beberapa tahun. Oh, jadi bukan cuma nilai akhir tapi jumlah dari awal sampai akhir. Betul. Nah, untuk ini kita pakai yang namanya deret geometri. Simbolnya SN. S itu dari sum atau jumlah. Oke. Jadi SN itu U1 plus U2 plus U3 sampai UN, gitu? Iya, benar. SN itu jumlah N suku pertama. Ini penting banget buat hitung misalnya total investasi kumulatif atau total penjualan selama periode promo, total tabungan plus bunga-bunganya. Jadi beda ya tujuannya sama UN tadi? Beda banget. Ada rumusnya sendiri buat SN. Sedikit beda, tergantung rasionya lebih besar atau lebih kecil dari 1.
Kayak contoh Pak Budi di RPP itu ya, yang nabung 500.000 tiap awal tahun, bunga 10%. Kalau mau hitung total uangnya setelah 4 tahun, pakainya SN. Tepat sekali. Karena yang ditanyakan kan total uangnya, bukan cuma saldo di tahun keempat aja. Nah, RPP ini kerennya ngasih studi kasus yang bandingin keduanya. Yang minimarket itu ya, saya ingat, awalnya buka 3 cabang, jadi A sama dengan 3. Terus, targetnya jumlah cabang jadi 2 kali lipat tiap tahun. Berarti R sama dengan 2. Iya, pertumbuhan eksponensial. Pertanyaan pertama kan, berapa total cabang di akhir tahun ke-7? Nah, ini berarti pakai UN kan? U7 tepatnya. Betul, karena tanya jumlah pada akhir tahun ke-7. Tapi ada lanjutannya kan, kalau bangun 1 cabang biayanya 200 juta. Nah, berapa total investasi kumulatif sampai akhir tahun ke-7? Nah, itu dia. Karena ini tanya total biaya dari tahun pertama sampai ke-7 yang dipakai ya SN, S7. Oke, jelas banget bedanya sekarang. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih, intinya apa? Intinya gini, barisan geometri atau UN itu alat buat prediksi nilai tunggal di masa depan. Entah itu nilai aset, gaji, atau jumlah cabang di tahun tertentu. Sementara deret geometri atau SN? Nah, kalau SN itu buat menghitung total akumulasi selama periode waktu itu. Total biaya, total pendapatan, total bunga, dan semacamnya. Jadi, penting banget buat perencanaan bisnis bedain keduanya. Krusial. Kadang orang fokus ke target akhir, tapi lupa hitung berapa total sumber daya yang dibutuhin buat sampai ke sana. Justru total akumulasi ini yang sering nentuin rencana itu realistis atau enggak. Bener juga. RPP ini benar-benar nunjukin ya, konsep matematika yang kelihatannya abstrak ternyata bisa jadi alat bantu konkret banget di dunia retail. Iya, sangat aplikatif. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang dengerin bisa jadi bahan renungan. RPP ini kan fokusnya retail, tapi coba deh pikirin, di area mana lagi sih dalam hidup Anda atau di sekitar Anda, pola pertumbuhan atau penyusutan eksponensial kayak gini mungkin lagi bekerja. Tanpa kita sadari mungkin. Menarik tuh. Bisa jadi di penyebaran informasi, atau pembentukan kebiasaan baik atau buruk. Mungkin juga perubahan lingkungan ya. Bisa jadi, sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut.